perda tersebut mengakomodir soal-soal gender? Kebijakan pasti akan memuat gender. Padahal ketika kita dalami terjadi ketimpangan di dalam situ. Di tengah-tengah masyarakat umum, perempuan memang lebih sedikit. Apa yang terjadi di masalah negara pasti dampaknya ke perempuan. Ya, terima kasih sudah datang di podcast LK3. Kali ini kita akan membahas soal peraturan daerah yang baru saja diterbitkan terkait toleransi kehidupan bermasyarakat. Perda nomor 4 tahun 2023. Tapi kita membahas dalam sisi soal gender. Apakah perda tersebut mengakomodir soal-soal gender, perlindungan terhadap kelompok-kelompok perempuan, anak, dan segala macam yang menjadi perhatian kawan-kawan di komunitas yang memperhatikan soal kesetaraan gender. Nah, ini sudah ada 3 narasumber luar biasa. Ada Siti Mauliana hari ini, akademisi yang lagi naik daun nih kan. Karena sibuk sekali. Ada Ibu Nanik Hayati, aktivis perempuan, dan ada Ibu Atiani, beliau dari Majelis Umat Kristen, sekaligus pengacara, Bu ya? Iya, betul. Aktivis perempuan juga. Aktivis perempuan, siap. Ini kan, Bu, ada perda ya, perda nomor 4 tahun 2023, baru aja diterbitkan tanggal 24 Maret kemarin. Perda yang digagas oleh kelompok masyarakat sipil awalnya, dan perda ini tujuannya adalah bagaimana agar supaya Kota Banjarmasin ini hidup dalam suasana penuh toleransi. Judul perdanya aja, Perda Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Yeah. Nah, Yana ini termasuk yang ikut dalam proses penggodokan perdanya ya. Awalnya itu bagaimana, Yana? Terutama kaitannya ada tidak kemarin itu soal-soal gender segala macam masuk di dalam perda tersebut. Kalau awalnya nih Bang lah, ibaratnya dapat titah Bang. Tiba-tiba mendapat titah, kemudian diajak lah ibaratnya berkolaborasi untuk merumuskan, ibaratnya memformulasikan mengenai perda toleransi ini. Yeah. Nah, karena sudah terbawa ulun ini atau terbawa kita ini, karena kita fokusnya ke gender, sedikit banyaknya kita berupaya untuk memasukkan lah, menyelipkan perspektif gender itu. Karena kalau awalnya itu sebelumnya lagi itu, apakah soal gender itu menjadi masalah, menjadi problem atau apa di Kota Banjarmasin? Sebenarnya menjadi problem atau tidak itu menjadi amanat bahwa apapun kegiatan hari ini atau aktivitas, karena kalau persoalan urgensi gender kan sudah lama diperjuangkan, sehingga apapun menjadi aktivitas hari ini harus berkeadilan gender. Karena itu sudah melalui analisis dan berbagai aktivis perjuangan dan lain-lain bahwa menunjukkan ada ketidaksetaraan atau ketimpangan gender, maka akhirnya diperjuangkan agar di semua lini kesetaraan gender itu bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ketika saya diajak ke dalam perda toleransi ini, kita juga merasa bahwa keadilan gender itu penting karena itu senafas dan selaras dengan perda toleransi itu. Karena kalau toleransi bukan hanya pada saat suku, agama, dan ras, ternyata pada gender itu juga. Sara. Iya. Jadi kesetaraan itulah yang kita coba bangun dari perda toleransi ini. Nah, itulah dari perda toleransi ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan, alhamdulillah banyak yang menyambut baik persoalan keadilan gender, walaupun memang ternyata pada mungkin memasukkan keadilan gender dalam bentuk pasal-pasal, undang-undang dan lain-lain itu menjadi suatu hal baru. Jadi orang tidak bisa segitu. Biasanya mungkin ya, saya tidak pernah dalam pembuatan undang-undang itu kan ada pakemnya. Ketika ini sesuatu yang di luar pada model yang kebiasaan, itu mungkin agak sedikit kecolongan atau tertatih-tatih lah dalam membuat itu. Karena sesuatu hal yang baru itu kan tidak bisa kita menuntut kemapanan lah di dalam situ. Semangatnya ada, tapi semangatnya pas masuk di dalam perda-perda itu yang itu mungkin jadi masalah, menurunkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih teknis itu
kebingungan keadilan gender itu. Itu sebenarnya sesuatu hal memang ada kesalahan, tapi itu bukan karena kita secara sengaja meninggalkan hal itu, tapi ini adalah semangat yang mana mungkin menjadi kendala saat teman-teman menurunkan menjadi kalimat-kalimat yang begitu, yang awalnya abstrak menjadi lebih lebih konkret lah di dalam tulisan undang-undang itu atau perda itu. Nah, itu sebenarnya yang bagaimana proses ini terjadi, tapi sebenarnya di dalam naskah akademik, bahkan kita turun penelitian ke lapangan, mengadakan wawancara dan lain-lain, itu perspektif kesetaraan gender itu terus mengawal itu. Walaupun pada akhirnya ternyata ketika ini memasuki arena baru bagi gender, itu kawan-kawan juga yang sebelumnya kita semua mencoba mengkonkretkan ini kebingungan di situ. Nah, awalnya kita mungkin kalau kita melihat perda-perda lain kan yang tidak berkesetaraan gender atau berperspektif gender itu kan mudah kita mengikutinya. Ketika kita mau memasukkan ini, kita kayak gimana ya, masuknya di pasal mana, bagian mana. Padahal seharusnya memang kalau secara semangat seluruh pasal itu seharusnya memuat keadilan gender itu. Atau terlalu bersemangat soal toleransinya sehingga lalu kemudian memasukkan mencari celah untuk agar supaya isu gender itu masuk itu agak kesulitan. Bisa juga seperti itu karena dengan logika ketika mungkin kan ada yang baru kenal dengan persoalan gender, berpikir ketika toleransi maka dia akan memuat keadilan gender. Dengan logika toleransi itu, seharusnya secara toleransi secara universal seharusnya sudah bisa mewadahi semua. Walaupun ternyata selama ini yang kita kira itu universal, dia ketika diaplikasikan pada gender tidak universal, ternyata terjadi ketimpangan. Nah, itu yang kadang memang secara konstruksi sosial itu sudah mapan bahwa ya toleransi, ya kebijakan pasti akan memuat gender. Padahal ketika kita dalami terjadi ketimpangan di dalam situ, tidak universal ternyata itu diaplikasikannya. Minimal belum tentu ya. Iya. Mau ke Ibu Atiani dulu nih, karena ini kan dalam konteks toleransinya. Siap. Apakah kalau sebelum perda ini hubungannya dengan toleransi di Kota Banjarmasin, perempuan itu termasuk yang merasa terdiskriminasi atau apa? Karena ini perda ini baru disahkan, belum ada lagi jalan dan segala macam, baru pada tahap sosialisasi. Sebelumnya seperti apa, Bu Atiani? Oke, baik, terima kasih. Sejauh yang saya ketahui dan yang kami alami, kebetulan juga kami dari bagian mungkin agama yang saya bilang bisa lebih kecil seperti itu, karena saya agak kurang setuju dalam penyebutan mayor atau minor seperti itu, karena kita sama di sini saya rasa hanya tergantung cara kita. Nah, di bagian yang lebih kecil kita sendiri, bagi saya pribadi kebetulan saya juga sekarang dipercaya sebagai Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, juga Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya bagi kami sendiri sebagai umat Kristen itu, kalau kami rasakan untuk kesetaraan gender ini bagi kami sih tidak ada masalah seperti itu. Sesuai kemampuan dia, sesuai kemauan dia, sesuai kualitas dia, kita akan persilahkan itu sampai mana dia bisa berekspresi atas dirinya, tidak menutup itu perempuan atau laki-laki. Nah, itu justru di kita semua itu kita upayakan untuk bagian-bagian perempuan itu sangat kita perhatikan. Nah, makanya kita ada organisasi yang khusus Persatuan Wanita Kristen. Saya rasa di seluruh organisasi pasti banyak itu khusus bidang perempuan. Nah, kembali kepada sesuai yang kita bahas sekarang, perda yang baru ini di nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat ini secara luas ya, secara luas menyangkut seluruh aspek kehidupan, juga suku, ras dan agama seperti itu. Kalau dilihat dari sisi toleransinya, ya saya sendiri terus terang sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertajuk perempuan. Nah, dalam hal itu saya rasa memang karena kita gabung dengan perempuan, saya melihat dan mendengar tidak ada diskriminasi, tidak ada ya istilahnya mungkin
mungkin dipilih atau dibatasi seperti itu, dibatasi untuk ruang lingkup atau ruang langkah perempuan kalau kita mengikuti organisasi perempuan yang ada. Tapi kita tidak bisa menutup mata memang untuk kita melangkah ke lebih luas lagi, ke lebih jauh lagi kalau kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat umum. Kita tidak bisa menutup mata itu. Perempuan memang lebih sedikit, perempuan memang lebih kecil. Pada saat perempuan pun punya kualitas, perempuan kita tidak bisa memungkiri juga kualitas ilmu juga bisa menentukan di mana perempuan itu berada. Nah, contoh sekarang kita tidak bisa memaksa, ini kita tidak mendiskriminatif, tapi memang keadaannya seperti itu. Seorang perempuan yang lulus SMA dengan seorang perempuan yang lulus doktor seperti itu. Jadi kita tidak bisa menempatkan mereka mau sama itu di bidang perempuannya saja. Apalagi kalau sudah kita maju melangkah ke luar yang lebih luas. Nah, seorang perempuan yang kelihatannya lebih aktivis lah dengan seorang perempuan yang hanya tahu padahal dia punya talenta, dia punya talenta, tapi dia di rumah dia takut membuka diri untuk hal-hal yang lebih jauh, yang lebih menantang seperti itu. Ya sudah, dia terima nasib seperti itu saja. Jadi yang akan nampak keluar yang si A aktivis, ya dia aja, karena yang lain mau sepertinya saya bertolak ukur dengan itu, saya nggak mampu, pintaran dia dari saya, seperti itu. Membanding-bandingkan dia sendiri yang menutup diri untuk hal itu. Jadi memang kalau dilihat dari sisi toleransi dan kita padukan dengan gender ini, kalau kita mau justru aktivis perempuan ini yang mau maju, kita yang membangun kaum perempuan kita. Jangan menunggu perda. Jangan menunggu laki-laki tolong diakui kami ini. Tidak. Laki-laki mungkin pasti mengakui hal itu. Tapi bagaimana kita yang membuktikan kemampuan kita, mengeluarkan kemampuan kita ke halayak seperti itu, sehingga kita bisa dilihat, bisa dikenal seperti itu dari bagian manapun, tidak tertutup keilmuan, keagamaan, atau ya dia punya keterampilan atau apapun itu. Nah, jadi memang hal itu sangat-sangat bisa, apalagi sekarang dengan ada dukungan. Memang saya membaca perda ini, kalau saya lihat sampai ke bab terakhir ini ada bab 21 kalau saya tidak salah ya. Saya tidak berani menyebut nanti kalau salah ini. Jadi harus saya buka dulu. Pasal sampai 21. Ke bab 21 itu, dan di belakangnya ada penjelasan. Ini sangat minim ya Bu ya, ibu-ibu berdua, sangat minim tentang gender. Walaupun ini sudah keluar, sangat minim tentang gender. Dan saya setuju seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kita lebih menajamkan ini, walaupun sedikit. Setidaknya di sini ada sedikit peluang. Ibarat ini kata jendela kecil, bagaimana kita kaum perempuan merombak itu jadi pintu. Tapi tadi kan kendalanya semangatnya sudah ada, pas mau masuk ke pasal-pasal mau dituangkan seperti apa itu. Di situ yang menjadi problemnya. Ya mungkin di situ kalau saya boleh saran, pentingnya persatuan kaum perempuan. Dilibatkan. Nah, mau itu aktivis, mau itu dari bidang keagamaan atau apa, kalau sudah dalam satu acara itu, si penyelenggara atau apapun itu melihat unsur perempuan itu harus diperbanyak. Kalaupun di sana belum mencapai 30%, ya bonus-bonus lah, ditambah-tambahin berapa seperti itu, sehingga suara perempuan itu lebih terdengar. Kita punya wadah untuk itu. Kalau cuma satu kadang-kadang bingung saya mau memasukkan, tapi kalau orang banyak mungkin pendapatnya lebih bisa keluar dan lebih berani kita mengungkapkan. Perempuannya lebih dilibatkan berarti lebih dilibatkan dalam segala aspek atau kegiatan apapun seperti itu. Bagaimana Bu Nanik nih soal implementasinya nih, mumpung masih baru, agar supaya implementasinya betul-betul menjawab persoalan-persoalan yang tadi dikeluhkan Yana, mestinya ada penguatan agar supaya lebih memberi semangat pada adil gender. Ya. Dari perda baru ini, saya ingin menjadikan kaum perempuan bahwa ini ada wadah seperti itu. Jadi yang ada peluang dan menjadi wadah bagi perempuan-perempuan untuk bisa bersatu di sini gitu. Jadi ketika wadah-wadah itu kan
ada angin segar bagi perempuan-perempuan yang saling berbagi rasa, saling berbagi cerita. Karena kan biasanya kalau perempuan ini dia punya wadah sendiri untuk saling menguatkan seperti itu. Nah, ini yang harus disadari oleh perempuan. Mereka ada dalam implementasi, misalnya lebih tertulis lagi dalam seperti kalau dalam perda ini kan mungkin tidak secara konkret ya tertulis. Nah, bagaimana itu kemudian bisa menjadi penulisan yang konkret, bagaimana ada sebuah wadah, misalnya ini pelatihan khusus bagi perempuan seperti itu, dituangkan ke dalam sebuah wadah. Nah, ini yang harus kita sama-sama konkretnya seperti apa, implementasinya harus perempuan semua harus tahu, karena di kan dalam perda ini menguatkan itu semua, karena kan memang isu kesetaraan gender lagi dibahas di mana-mana seperti itu, dari program G20 sampai di tingkat internasional, di segala sektor, di segala lini, seperti muatan napas-napas kesetaraan gender memang ini lagi harus diinikan, karena memang kalau berbicara kesetaraan gender lebih kepada dilihat masalah di masyarakatnya, perundungan yang terjadi pada perempuan seperti itu di dunia kerja. Misalnya dalam dunia kerja ada mungkin upah-upah perempuan yang mungkin tidak sama dengan upah laki-laki, dan itu juga bagaimana kemudian perempuan yang mengalami itu ada tempatnya untuk mengadu gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh seperti itu. Itu perda yang lebih luas lagi. Iya. Kalau ini kan bagaimana agar supaya seluruh kegiatan masyarakat, seluruh segala macam yang dilakukan itu memperhatikan toleransi Jangan mentang-mentang apa tadi tuh, bukan soal mayor minor lah, jangan mentang-mentang lalu kemudian merasa ingin mendominasi dan segala macam, tidak melihat orang lain. Nah, dan yang paling penting adalah gendernya jangan sampai terdiskriminasi dengan perda ini. Harus setara kan. Bagian mana ya nak yang harus diberi muatan-muatan lagi agar supaya apa yang disampaikan Yana tadi itu bisa masuk di dalam perda ini? Memang untuk sebelum menjawab itu ya Bang, kenapa kita memasukkan kesetaraan gender di dalam perda toleransi? Karena kan di dunia internasional kita sudah punya pengalaman, misalkan diskriminasi kepada kulit hitam, dan kulit hitam perempuan itu mengalami double diskriminasi. Tidak hanya dia menjadi kulit hitam, tapi dia juga menjadi perempuan, itu melebihi daripada kepada kulit hitam. Itu banyak film dan banyak perjuangan lah di situ. Nah, ini kenapa kita menggandengkan perda toleransi ini dengan gender, agar kita melihat bahwa toleransi itu tidak hanya pada suku, ras, agama, bisa saja berlapis dari suku, agama dengan perempuan lagi. Nah, itu yang coba kita hindari. Kita kan mencoba mencegah dengan perda ini sebagai perda payung lah ibaratnya. Berlapis-lapis yang menyebabkan dia terdiskriminasi ya. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ternyata pada konten kan, kalau dalam kebijakan tuh dalam implementasi, kalau menurut salah satu pemikir tuh namanya Meryl Grindel, dia melihat kebijakan itu ada konten dan konteks. Di sini kan kontennya sudah kurang nih. Secara konten kan tidak terbaca soal gender. Maka yang harus diperkuat sekarang konteksnya. Konteks politik itu siapa sih yang punya power di situ? Misalkan kita di Kota Banjarmasin, maka kita kepala daerah tuh punya power. Bagaimana mengimplementasikan konten yang sedikit itu diperkuat di situ. Misalkan kita perkuat melalui PP Perwali misalkan. Perwali. Nah, dari Perwali itu melalui aktivitas yang tadi disebutkan ya. Betul. Kemudian bagaimana stakeholder, misalkan para organisasi perempuan juga turut mengawal di situ. Itu kan terlibat tentang konteks. Bagaimana stakeholder, pemilik kepentingan, dan itu dalam bagaimana memaksimalkan konten yang ada ini. Dengan begitu implementasi akan menjadi lebih lebih maksimal lah di situ. Karena kalaunya kontennya sudah sedikit, konteksnya juga tidak mendorong, selesai sudah kebijakan itu. Pasti kalau kebijakan kita tidak hanya bisa melihat sebagus apapun kontennya, kita percaya bahwa kalau konteksnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, si power pemilik kekuasaan ini juga tidak mampu mendorong, memaksimalkan apa yang dia miliki, powernya seperti apa, itu pasti tidak akan tercapai tujuan dari kebijakan itu. Nah, maka dari itu
kita masih punya harapan walaupun kontennya sedikit, kita berharap konteksnya yang memperbesar itu, maka akan terwujud yang namanya konten dari kebijakan, baik toleransinya maupun gendernya itu. Itu sih kalau menurut konteksnya saya. Harus kelihatan katanya Bu Nanik. Konteks seperti apa kira-kira yang supaya lebih menggigit lagi nih soal keadilan gendernya itu? Ya, berarti konteks yang harus dikedepankan bagaimana kemudian perempuan-perempuan itu diberi ruang ekspresi. Diberi ruang ya. Jadi diberi ruang bagaimana mereka, biasanya yang menjadi permasalahan perempuan itu adalah ketidakpercayaan diri sebenarnya. Itu yang menjadi salah satu. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa merangkul bersama-sama, organisasi-organisasi perempuan juga bisa duduk bersama, apa kemudian yang bisa ingin diwujudkan, duduk bareng gitu untuk bagaimana para perempuan ini bisa berdaya seperti itu. Karena kan memang kesetaraan gender itu untuk perempuan itu bisa berdaya di segala bidang gitu, dalam misalnya untuk ekonomi, bagaimana akses inklusi ekonomi bagi seorang perempuan seperti itu. Artinya lebih kepada penerapan untuk sama-sama perempuan itu diberi ruang gitu. Kalau untuk penguatan perempuan sendiri, apa kira-kira Bu Ati yang penting sekali untuk dilakukan? Oke, peningkatan kapasitasnya atau seperti apa? Iya. Itu sebenarnya kembali kepada apa yang saya sudah sampaikan di awal. Kayaknya sudah luas banget tadi. Seperti yang Ibu sampaikan, kita sebenarnya bagian-bagian yang sudah sering terlibat dalam organisasi perempuan. Kita tahu di dalam situ sebenarnya sudah lengkap. Bidang-bidang, baik itu urusan ekonomi kah, urusan pendidikan kah, urusan hukum dan lain-lain, sebenarnya sudah lengkap. Nah, hanya saja mungkin di dalam organisasi ini, itu tadi saya bilang juga seperti yang Ibu sampaikan, itu kembali ke diri perempuannya lagi. Nah, pada saat dia menerima tugas atau tanggung jawab, dia bersedia atau tidak. Contohnya, kalau kita ada di satu organisasi, kita dilibatkan untuk menjadi pengurus. Pada saat orang percaya kita menjadi pengurus, pasti kita akan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi lingkungan kan kadang-kadang mempengaruhi. Ditangati laki, disangati itu laki, dia. segala Nah, macam. tapi kembali ke dirinya, dia tidak percaya diri. Kembali ke keluarga tidak mendukung. Nah, kembali ke ini budaya, lagi. Segala macam tidak mendukung. Kemudian kembali ke ekonomi. Aku ngurus dapurku dulu aja belum ngebul. Bagaimana aku bisa keluar? Seperti itu kan? Juga. Iya, ya, ke agama juga kadang-kadang kalau kebanyakan keluar kayak gini-gini pemali apa? Kebanyakan ini kayaknya terlalu kayak gimana lah, akhirnya jadi sorotan lah kayak gitu. Akhirnya yang gitu-gitu memang untuk itu bukan cuman kita memperhatikan bagaimana sih cara kita membuat kesetaraan gender ini berhasil, tapi aspek yang lain-lain juga diperhatikan. Contoh budaya itu harus dikasih pengertian. Nah, kayak apa itu dengan segala problem yang kadang mudah tadi itu. Nah, karena kan kadang hanya soal perempuannya aja, tapi ada latar belakang yang menyebabkan itu. Itu kayak apa tuh, dari mana dulu nih, dan Perda ini kira-kira berkontribusi berapa persen untuk bisa mendorong itu? Nah, kalau disambungkan dengan Perda yang ada ini, masalah toleransi ini sebenarnya baik, Pak. Anggaplah pada waktu kita yasinan. Nah, kita memakai tokoh-tokoh agama ini, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, lebih memberi kesadaran di dalam isi sebilang ceramah. Nah, itu dulu karena yang sering diumpati orang ya yasinan kayak gitu. Nah, baik di yasinan perempuan maupun di yasinan lakian. Jadi kada khusus nih perempuan aja yang dibahas, diintang perempuan, imbah laki-laki kedada menyentuh-nyentuh perempuan. Nah, itu sebaiknya memberi ini dulu wawasan gasan mereka-mereka yang tokoh-tokoh agama. Karena kadang-kadang itu juga kan, setiap kegiatan berhubungan dengan gender bibinian baratan pesertanya, lakiannya kada dibawain. Jadi binian aja, lakian giliran sudah ibunya, Pak ulun hendak keluar ada kada usah di rumah belum tuntung ya. Lakinya kada mengerti. Tapasan, basuhan. Nah, itu Pak. Jadi tokoh-tokoh agama itu dulu diberi pengertian, setelah itu Sidin membuka wawasan itu ke jemaat-jemaat, ke jemaah-jemaah, ke umat-umat. Dari situ akan menyebar kayak gitu Pak. Habis itu baik pun dari tingkat di sekolahan juga kejadian tadi, modul-modul itu dari tingkat dasar aja SD tuh bahwa kesetaraan perempuan non binian ini sama buat kami, jangan belain-lain sampai SMP. Jangan kena yang binian ini dibully terus sampai ke ganalnya kena si pembuli ini anak laki atau siapa akan berpikir perempuan itu jadi sasaran empuk, gasan dibikin permainan atau apa. Nah, akhirnya kan tercipta terus generasi seperti itu, Pak.
Berapa nih kira-kira peluang, berapa persen irisan peluangnya dengan adanya perda ini kita bisa menguatkan perempuan tadi itu? Karena ini kan konteksnya kan soal toleransi. Ada problem toleransi juga kan sebenarnya itu. Itu. Lebih kepada membangun konstruksi sosial ya. Konstruksi sosial. Bagaimana pemahaman dulu. Karena kalau memang dibawa ke ranah sosial dan agama, memang masing-masing punya ini nafasnya seperti itu. Karena kan memang masing-masing agama juga sudah mengatur bagaimana posisi perempuan, bagaimana posisi laki-laki, dan itu diciptakan di mata Tuhan sendiri pun sama sebenarnya seperti itu. Dan bagaimana juga pemahaman di tingkat sosial ketika berbicara tentang kesetaraan, ini lebih bicara bukannya kodrat tapi hak dan kewajiban yang sama seperti itu, yang mungkin juga kalau memang perempuan itu sebenarnya punya multitasking yang luar biasa gitu ya. Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan 10 kegiatan. Lebih kuat dari laki-laki. Lebih strong sebenarnya perempuan itu. Pandangannya lebih bisa digawi dalam waktu bersamaan. Kalau perempuan memandangnya lebih lebar, kalau laki-laki itu lurus gitu ya. Dan main logika, perempuan main hati seperti itu. Perasaan. Iya, artinya lebih kepada bagaimana memberikan pemahaman dengan yang selama ini terbangun di konstruksi sosial seorang perempuan itu, misalnya harus kasur, dapur, sumur seperti itu ya. Tapi sebenarnya tambah pupur lagi. Nah, lebih kepada bagaimana itu membangun pemahaman aja bahwa perempuan juga bisa berekspresi seperti itu. Problemnya itu kayak nak pemahaman kah, atau ada hal lain yang lebih besar lagi? Ini kan tadi itu kan masalahnya sebenarnya tidak tunggal di perempuan itu sendiri, ada berbagai sebab latar di belakangnya itu. Dan berapa persen kira-kira perda ini mampu memberikan kontribusi untuk itu? Jadi waktu pemaparan beliau ini ulun keingetan baru kemarin itu teman ada yang bercerita perempuan. Saya ini dulu pernah kerja di kantoran katanya. Terus berhenti menjadi ibu rumah tangga, kemudian dibantu mertua untuk membuka usaha jilbab, kemudian membuka warung. Terus tiba-tiba hari ini aku bertemu dengan ibu orang tua murid lah di sekolah. Kok aku bingung kenapa aku tidak bisa mengikuti perbincangan ibu-ibu di sini. Kok aku jadi orang yang tidak minim sekali pengetahuan. Mungkin kayaknya karena aku selalu di rumah dan tidak banyak bertemu orang. Tiba-tiba dia mengajukan proposal pada suaminya. Aku mau kerja lagi gimana? Biar aku menambah pengetahuan lah menurutnya. Nah, dia meminta saran dari teman dan mertua dan lain-lain. Orang memandangnya ketika dia mengatakan boleh nggak aku kerja lagi, yang dipandang orang, banyak loh orang yang ingin menjadi posisimu, kamu kurang bersyukur. Seakan-akan dia orang yang tidak bersyukur, dikiranya dia kekurangan ekonomi, padahal menurutnya dia kekurangan pengetahuan. Karena ingin menyambung dengan ibu-ibu orang tua murid saja dia tidak mampu, karena tidak update dengan pemberitaan dan lain-lain. Nonton sinetron aja kasih dia atau apa? Katanya aku lihat handphone suamiku isinya grup-grup notaris dan bagaimana. Isi grupku kok kita bertiga, isi grup teman SD, teman SMP, tidak ada isi grup yang menambah pengetahuan. Di situ aku menjadi semakin minder dengan suami menurutnya. Nah, untuk berjualan pakaian pun dia senangnya dengan pakaian-pakaian seperti apa, tapi kan tuntutan keluarga, Pak, jualan jilbab aja lah biar di mata masyarakat lebih baik, pakaian yang muslim aja lah gitu. Nah, itu ternyata dialami oleh ibu-ibu hari ini, bahwa bagaimana tuntutan masyarakat kalau dia berjualan pakaian seksi dianggap hal yang menyimpang, hal yang tabu. Ini kenapa istrinya sampai berjualan begini, suaminya ditekan dan lain-lain. Nah, maka dari itu ternyata ini adalah permasalahan yang real di hadapan mata. Kalau kita berbicara di sini itu seakan-akan konsep yang abstrak, tapi itu dialami setiap hari oleh perempuan, baik dari segi agama dan lain-lain. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Bagaimana sebenarnya kita berharap dari perda-perda ini, perda toleransi yang memiliki perspektif gender ini, saya harap menjadi pionir. Ke depan perda-perda yang lain itu turut mendorong kesetaraan gender. Ini menjadi contoh, walaupun ini tidak sempurna, tidak hasilnya tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi kita berharap ke depan apapun perdanya, tentang ekonomi kah, tentang hal yang lain, itu memiliki nafas yang sama, semangat untuk keadilan gender. Jadi kita kerubuti bahasanya, kita keroyok nih dari setiap perda semuanya di bidang ekonomi, sosial, agama, semua punya
perspektif keadilan gender. Dengan begitu kita harapkan struktur negara itu bisa mendorong itu dan bisa mempengaruhi konstruksi sosial di masyarakat. Karena kan ini perlu sumber daya yang besar, perlu power yang besar. Nah, kita berharap pada negara sekarang. Waktu kita sangat terbatas. Adakah yang mau Pian sampaikan untuk masukan ini? Mumpung kan perda ini masih bisa lah kita berikan masukan karena perwalinya harus dibuat dan segala macam. Ada masukan Bu Nanik? Ya, lebih ke bagaimana perempuan-perempuan marginal ini juga bisa lebih diperhatikan dalam kaitannya dengan ekonomi, inklusi ekonomi. Mereka juga bisa diberikan kesetaraan dalam hal ketika perempuan-perempuan marginal apalagi ditinggal suami seperti itu. Nah, mereka ada wadah, ada khusus dalam perda ini yang dituangkan diimplementasikan seperti itu. Itu juga yang napasnya juga harus memuat seluruhnya, tidak hanya perempuan yang berpendidikan tinggi, tapi juga mereka perempuan-perempuan yang tertinggal di luar sana juga harus terperhatikan. Bu Ati, Anda mau disampaikan? Oke, closing statement jar bahasanya lah, wis. Kalau saya tetap kembali kepada komitmen saya awal, di bidang apapun, di hal apapun, lebih banyak melibatkan kaum perempuan. Lebih banyak melibatkan jadi tidak hanya melihat mereka itu sebagai aktivis atau sebagai ketua atau sebagai apakah ibu rumah tangga pun kita lihat yang mungkin dia ibu rumah tangga tapi arahnya dia sangat-sangat memperhatikan rumah tangga atau memperhatikan adat dan budaya itu juga harus diperhatikan. Pokoknya libatkan, diakomodir. Banyak bebiniannya Pak. Biar semakin banyak semakin toleran. Semakin banyak semakin bagus dan dari situ biasanya perempuan itu yang paling ibarat kata tuh yang paling ini membawa perasaan untuk lebih kita bisa memasukkan hal-hal toleran itu kan ke anak dan suami, lebih memberi dari sisi pendidikan dari segi pendidikan, pengetahuan untuk memberi masalah toleransi yang baik itu ke generasi-generasi kita kan perempuan yang lebih dekat. Nah, itu hubungannya mungkin lebih melibatkan perempuan. Makasih. Yana, ada yang mau disampaikan? Ya, intinya adalah kita mengembalikan perempuan menjadi subjek kembali, bukan hanya menjadi objek. Dan juga kita berharap bahwa negara tidak lepas tangan pada persoalan perempuan. Negara harus juga mampu menjadi penguasa yang mampu terbuka dengan banyak pihak dan mengundang banyak pihak untuk terlibat dalam bagaimana kesetaraan gender ini. Itu aja. Terima kasih. Masalah perempuan itu masalah negara semuanya. Iya, pasti. apa yang terjadi di masalah negara pasti dampaknya ke perempuan. Nah, itu. Pasti. Makasih Yana, Nanik, Bu Ati sudah hadir di podcastnya RK3. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.